Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali kita di dalam Renungan 79, kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Ya, kita akan melihat di dalam Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Ya, secara umum arti kata malas adalah tidak tahu atau tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu, ya, tidak mau mengerjakan sesuatu, keengganan seseorang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dapat dilakukan, atau hilangnya motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan, ya. Bagaimana dengan saudara, ya, menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, ketika kita mulai memiliki banyak hal, sesuatu alasan, ya, untuk menghindari sebuah hal yang harusnya bisa kita lakukan, ya, ketika kita suka menunda-nunda waktu, terkadang, ya, sering banyak terjadi hal yang demikian, yang menunda-nunda waktu dalam mengerjakan sebuah pekerjaan, ya, ketika kita menolak tugas, ya, terlebih lagi kalau kita menolak tugas yang dipercayakan kepada kita, ya, ketika kita tidak melakukannya, ya, kita tidak menurutinya, ya, kita mulai tidak mau melakukan apa yang diperintahkan, tidak lagi bersemangat di dalam kita mengerjakannya, ya, maka tentunya itu yang menjadikan kita menjadi seorang yang pemalas, menjadi seorang yang bermalas-malasan. Ada rasa malas, menjadi timbul rasa malas di dalam kehidupan, ya. Dan ada kabar buruk bagi para pemalas. Kenapa? Karena kesuksesan atau keberhasilan di segala bidang kehidupan ternyata tidak akan pernah menghampiri orang-orang yang malas bekerja, orang-orang yang malas dalam melakukan tugas tanggung jawabnya. Ya, jika kita terus bekerja di dalam kemalasan kita terus melakukan kehidupan kita dengan bermalas-malasan, ya, maka tentunya kita tidak akan bisa mendapat hasil yang baik atau menerima keberhasilan, mendapat keberhasilan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena malas, ya, karena tidak bekerja, tidak berusaha. Ya, orang yang berhasil adalah orang yang mau berusaha. Orang yang berhasil adalah dia yang mau bekerja keras sehingga dia bisa mendapat keberhasilan, sehingga dia bisa sukses mencapai keberhasilannya, ya, dengan mimpi-mimpi, dengan tujuan yang ingin dia gapai, ya. Orang yang memiliki tujuan untuk sukses, maka dia harus bekerja lebih keras, ya. Kalau orang yang di dalam bidang studi ingin mendapatkan juara, maka tentu dia akan terus lebih rajin belajar, berusaha lebih keras supaya bisa berhasil mendapatkan nilai yang baik, nilai yang terbaik bahkan. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita di dalam dunia ini, untuk menerima keberhasilan, untuk mendapat keberhasilan, kesuksesan, baik itu dalam pekerjaan, di dalam usaha, tentunya harus ada usaha kerja keras yang dilakukan supaya bisa berhasil, ya. Dan juga tentunya di dalam kehidupan kita berrohani di dalam Tuhan. Itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita bermalas-malasan di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena tujuan kita adalah Tuhan. Tujuan untuk kita hidup adalah di dalam Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menerima setiap apa yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita, ya. Mengapa begitu banyak orang yang tidak menerima, ya, susah, sangat sulit untuk mendapatkan janji Tuhan, apa yang Tuhan sudah katakan, Tuhan sudah firmankan. Karena apa? Karena dia malas, ya, tidak berusaha untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, tidak berusaha untuk melayani apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk lakukan, ya. Apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk kerjakan itu tidak dikerjakan, ya, sehingga dia tidak sangat sulit untuk menerima keberhasilan, untuk mendapat keberhasilan di dalam Tuhan, ya. Maka itu menjadi sebuah peringatan juga dalam kehidupan kita. Biarlah kita mulai mengubah cara hidup kita untuk lebih rajin lagi, lebih berusaha lagi, baik di dalam kehidupan kita, dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, ya, bahkan terlebih lagi di dalam kehidupan kita berrohani,
ya, di hadapan Tuhan, terus kita semakin berusaha lagi mengerjakannya, supaya apa yang kita impikan, apa yang kita citakan, lebih lagi dalam kehidupan kita rohani yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita, itu dapat kita terima kalau kita mau berusaha mengerjakan sesuatu yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita untuk melakukan hal itu, ya. Dan dari situlah ya yang dapat membuat kita berhasil, dapat membuat kita sukses, dapat membuat kita bisa mencapai tujuan yang sudah kita impikan, ya, ketika kita mau berusaha, kita mau bekerja keras, ya. Jadi biarlah dalam kehidupan kita untuk mengubah diri kita menjadi tidak lagi malas, ya, mengubah diri kita untuk menjadi tidak malas lagi, ya, mungkin tadinya sudah mulai tidak mau mengerjakan sesuatu yang seharusnya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab, ya, mulai menghindari, ya, mulai sekarang kita mengubah untuk kembali, ya, untuk mengerjakannya lagi, ya, sebagai tugas dan tanggung jawab kita, mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita itu, ya, lebih bersemangat lagi untuk mengerjakannya, ya. Karena apa? Karena dari situlah orang bisa menentukan bagaimana keberhasilan orang. Dari dia mau bekerja, dia mau berusaha, mempunyai semangat untuk bekerja, mempunyai semangat untuk melakukan segala sesuatu, itulah yang itulah bagaimana orang akan mendapatkan keberhasilan. Dari situlah dapat terlihat bagaimana seseorang itu berusaha bekerja keras untuk mendapatkan keberhasilannya, atau malah sebaliknya menjadi seorang yang bermalas-malas, tidak melakukan sesuatu, yang hanya mengharapkan keberhasilan, hanya mengharapkan berkat dan lain sebagainya, tetapi tidak mau melakukan sesuatu. Itu adalah seorang yang malas, ya, tidak mau melakukan apa-apa. Tapi biarlah kita mau hidup bekerja dengan lebih keras lagi, bekerja dengan lebih sungguh-sungguh lagi di dalam pekerjaan kita, apa yang sedang kita kerjakan saat ini, ya, usaha yang kita sedang kerjakan. Ya, kalau orang yang bersemangat, orang yang berusaha, kalau di dalam sebuah usaha, ya, pasti akan melayani pelanggannya dengan senyum, ya, dengan ramah, ya, untuk melayani pelanggannya, supaya pelanggannya tertarik, ya, tertarik untuk datang lagi ke tempat usahanya, ke tempat jualannya, ya. Tetapi kalau orang yang tidak bersemangat, ya, orang tidak bersemangat dan tidak ada motivasi untuk bekerja keras, ya, dia hanya karena dia sudah merasa malas di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, ya, mungkin bahkan ketika datang orang untuk berbelanja, atau datang orang untuk membeli, datang pelanggan untuk mau beli dan lain sebagainya, tidak ada gairah untuk melayani, ya, tidak ada gairah untuk bekerja, ya, dan sehingga bisa itu menjadi sebuah pengaruh juga, ya, terhadap usahanya. Jadi biarlah kehidupan kita mau membawa diri kita semakin lebih lagi untuk kita berusaha bekerja keras, lebih rajin lagi di dalam kehidupan kita dengan apapun yang kita kerjakan, dengan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kehidupan kita, ya, terlebih lagi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Rasul Paulus, ya, sangat menentang keras orang-orang yang malas, ya. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan, yang dikatakan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Ya, Rasul Paulus sangat menentang orang yang bermalas-malasan, ya. Dan juga sebagai kita, sebagai hamba Tuhan, biarlah sebagai hamba Tuhan sebenarnya Rasul Paulus berhak untuk mendapatkan penghidupan dari orang-orang, ya, untuk mendapatkan penghidupan dari orang-orang yang dia layani, ya. Tetapi ia sendiri telah menunjukkan teladan hidup yang luar biasa dalam hal bekerja. Ya, dikatakan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 8, dikatakan di sana, kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, ya. Sebagai seorang hamba Tuhan, tentunya Rasul Paulus juga berhak, ya, untuk mendapat bagian dari orang yang dia layani, ya, dan dia bisa mendapatkan berkat-berkat itu, ya, dari pemberian orang lain, ya. Tetapi bagaimana bahwa Rasul Paulus dia melayani, tetapi dia tidak berharap dari pelayanannya itu saja, tetapi dia berusaha, ya, dia juga bekerja, ya, supaya dikatakan apa? Dia dikatakan di sana supaya tidak menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, ya. Dan itu menjadi teladan juga dalam kehidupan kita, untuk kita tetap terus berusaha, ya. Jangan kita berpikir bahwa kita hidup dengan orang tua,
ya apalagi kita yang mungkin masih muda, masih bekerja, masih muda, masih bersekolah ya, dan orang tua, kita merasa orang tua mampu untuk menghidupi kita ya, dan kita merasa bahwa kita bermalas-malasan dan tidak mau melakukan sesuatu ya, dan menjadi pelajaran seperti yang Rasul Paulus katakan ya. Rasul Paulus tidak mau menjadi beban bagi siapapun di antara kamu ya. Rasul Paulus tahu ya, kehidupannya dia yang menjalani ya, keberhasilan yang akan didapatkan dalam kehidupannya adalah karena dia. Kalau dia mau berusaha, maka dia juga yang akan menerima, dia yang akan mendapat hasil dari usahanya itu. Dan biarlah kehidupan kita juga mau terus rajin bekerja atau melakukan segala sesuatu, yang masih bersekolah rajin untuk terus belajar, untuk kita bisa mencapai tujuan kita, mencapai keberhasilan di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini. Lebih lagi di dalam kita hidup percaya kepada Tuhan, berusaha keras untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, kepercayaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan bekerja keras, dengan hati yang sabar, dengan ketulusan hati, dengan rendah hati. Dan itu semuanya biarlah tanamkan juga dalam kehidupan kita, di dalam kita menjadi seorang yang mengerjakan sesuatu hal yang bisa membuat kehidupan kita lebih baik lagi ketika kita bekerja dengan berusaha, dengan bersungguh-sungguh di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, demikian benar firman Tuhan yang bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, dan masalah keluarga, lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan terus mengubah hidup kami, dan kami mau Tuhan mengubah cara pikir kami belajar Tuhan dalam kehidupan kami untuk lebih giat lagi, lebih berusaha lagi, lebih rajin lagi Tuhan, sehingga kami bisa menerima, kami bisa menggapai apa yang menjadi tujuan kami, sehingga kami dapat menerima, dapat merasakan keberhasilan di dalam kehidupan kami melalui usaha yang dikerjakan dengan bekerja keras Tuhan. Dan biarlah Engkau yang beserta dengan kehidupan kami, menjalani kehidupan kami di dunia ini, lebih lagi kehidupan kami di dalam Engkau Tuhan sebagai orang-orang yang percaya. Biarlah kami berusaha lebih sungguh lagi dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk melakukannya di dalam kehidupan kami dengan apapun yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi kami umat-umat-Mu yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi kami umat-Mu yang berlindung padamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.